spesial di hari ini kita akan berdialog Ramadan, tentunya di hari Kamis Manis 14 April 2022 atau bertepatan juga dengan 12 Ramadan 1443 Hijriah. Sudah hadir di samping saya ya. Ini orang yang familiar sekali di Banyuasin khususnya. Kalau menyatukan antara dua insan, nah pasti wajah beliau ini sudah sangat terkenal di mana-mana. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini adalah Ustadz Agus Susanto MPDI, penghulu muda KUA Banyuasin 3. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, nah kali ini dialog Ramadan kita spesial pendengar Sumex ya. Sebelum kita berbincang-bincang tentang tema apa sih hari ini di bulan puasa, saya ingatkan untuk Anda semua untuk bisa menyaksikan kami di channel YouTube Sumex Radio Banyuasin, kemudian juga bisa melalui Instagram dan FB-nya juga ya, atau juga Anda yang di luar Banyuasin, Sumatera Selatan, Jakarta, Pulau Jawa, bahkan di luar negeri Ustadz, Anda bisa monitor kita di via streaming ya dengan cara download aplikasi di Play Store Zeno Radio, kemudian pilih Sumex Radio, dan sekarang Anda juga langsung bisa mendengarkan perbincangan dialog Ramadan kita untuk hari ini. Baik Ustadz Agus, langsung nih kalau ngomongin bulan puasa kan kita tahu hanya 1 tahun sekali Ustadz. Bulan puasa bulan yang berkah. Nah kalau peran keluarga itu mengenalkan ibadah puasa sesuai dengan judul kita hari ini, seperti apa sih menurut Ustadz bulan puasa yang berkah itu? Baik, kami buka dulu ya. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, soimin soimat, pendengar Sumex Radio 91,8 dimanapun berada. Di sini kami akan menjelaskan pertanyaan dari moderator apa? Dari ya boleh. Bagaimana bulan berkah ini, tapi kaitan dengan peran orang tua terhadap pendidikan atau mengenalkan puasa. Jadi kita awali dengan suatu ayat Al-Quran, surat At-Tahrim, ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka. Menurut Sayyid Sabiq, untuk mentafsirkan atau menginterpretasikan ayat kalimat kataku, jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu dari siksa api neraka, yaitu antakuna bitta'lim wa tarbiyah. Hendaklah dia menjaga dengan pengajaran, ta'lim itu pengajaran, wa tarbiyah dan pendidikan. Pengajaran dan tarbiyah pendidikan. Dan kaitannya di bulan Ramadan. Nah, ini para ulama terdahulu mengatakan bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan pendidikan. Kenapa bisa dikatakan bulan pendidikan, Pak Ustadz? Nah, disinilah untuk melihat ini bulan Ramadan ini istimewa dibandingkan bulan yang lain, atau disebut bulan berkah. Kalau di sini kita lebih kecilkan lagi bulan pendidikan. Maka ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Apa saja itu Pak Ustadz? Dari segi psikologi pendidikan, menurut Profesor Jalaluddin, disebutkan bahwasanya bulan ini disebut bulan yang religius. Yang pertama, dalam bulan ini ada yang namanya knowledge-nya. Knowledge-nya, pengetahuan. Pengetahuan. Maka bandingkan di bulan sebelumnya. Betul. Bagaimana seorang di musola, pengurus musola, pengurus masjid, itu ada kultum zuhur. Betul. Bahkan sebelum taraweh ada kultum dulu. Bahkan di radio pun ini juga ada kultum. Betul ada kultum. Sekali, nah inilah disebut namanya knowledge, yang mengembangkan pengetahuan yang sangat meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi mengakses pengetahuan sangat mudah di bulan puasa ini. Betul. Yang kedua yaitu faktor ritualnya, atau ritualnya. Kita bandingkan di bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya mungkin musola itu sepi, masjid itu sepi. Betul. Tapi di bulan syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, sangat ramai. Apalagi seminggu 2 minggu loh Pak Ustadz. Rame nian masih tidak tahu mana ngacuk lebaran Iya, malahan yang ramai itu di awal. Betul. Pertengahan sepi. Nanti di akhir
mau dekat Idul Fitri mulai rame lagi. Artinya ritual yang tadinya hanya sholat berjamaah di rumah, sekarang ada tergerak untuk sholat di musola, di masjid. Nah, inilah disebut ritualnya beda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, dapat dilihat dari pengamalan atau experience pengamalan. Nah, pengamalan seperti apa itu Pak Ustadz di bulan puasa ini kira-kira? Baik, pengamalannya yang tampak yang dari nilai-nilai puasa itu ada tenggang rasa terhadap orang-orang yang tidak mampu. Lihat pengamalan bagaimana takjil di jalan udah mulai banyak. Kadang memang bulan puasa ini Pak Ustadz berbagi takjil ya Pak Ustadz ya. Ini pengamalan dari nilai-nilai dari puasa tersebut, bahwasanya kita juga harus merasakan bagaimana orang miskin tidak bisa makan dalam sehari mencari rezeki. Menahan rasa lapar itu Pak Ustadz ya. Itulah yang pengamalan-pengamalan yang ada di bulan puasa. Terus pengamalan tadarusan, terus apalagi sahur di jalan ya, buka bersama dan lain sebagainya. Betul. Lebih kebersamaan juga ini Pak Ustadz ya, dan lebih mengetahui ternyata menahan lapar itu cukup sulit bagi orang yang tidak terbiasa. Iya, bahkan merasa sendiri kan kita. Betul sekali. Maghrib sampai subuh bagaimana? Iya, apalagi tidak sahur Pak Ustadz. Kita tetap harus menahan makan minum dan syahwat walaupun tidak sahur. Nih Pak Ustadz, ada sedikit yang menjadi pertanyaan buat saya khususnya sebagai orang tua. Biasanya kita perkenalkan bulan puasa untuk mengajarkan puasa Pak Ustadz. Iya. Terkadang kita orang tua ini mengiming-imingi si anak, lagi kalau kau puasa sebulan full dapat THR. Kira-kira itu gimana Pak Ustadz? Lah, ini memang ajaran agama Islam. Bahkan Al-Quran disebutkan orang yang berpuasa nanti rewardnya apa? Dia akan masuk di pintu surga yang khusus disebut Ar-Rayyan. Ini reward ya. Bahkan punishmentnya juga ada bagi orang yang tidak berpuasa. Ulama mengatakan dosa besar. Nah, rewardnya juga ada. Siapa yang berpuasa di siang hari, malam harinya dia menghidupkan malam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu rewardnya. Nah, maka kalau diterapkan dengan anak, reward ini sebenarnya manifestasi dari ayat-ayat tadi. Nah, maka bagi anak kita yang masih kecil, maka orang tua, keluarga ini sangat berperan penting untuk mendidikan anak. Bahwasanya, wahai anakku, kalau kau puasa bulan penuh, nanti bapak hadiahkan misalnya HP. Nggak apa-apa, rewardnya malahan dalam Al-Quran. Kalau beli ya mana Pak Ustadz? Lah iya, kan HP kan ada tipologi yang murah. Tinggal beli. Jadi kalaupun janji itu disesuaikan ke kantong ya Pak Ustadz ya. Tapi jangan kita ke materi ya, rewardnya kalau bisa kita lebih yang ke imateri. Kita akan berikan kesadaran ke anak bahwasanya orang berpuasa nanti tujuannya menjadi hamba yang Allah duluan masuk surga. Yang imateri ditanamkan walaupun secara hakikatnya anak belum mampu nyampe ke hal-hal yang imateri yang tidak berbentuk berupa. Dia tetap masih kepingin yang berbentuk akan lebih kuat, misalnya ada HP, hadiah, apalagi sepeda. Karena memang itu memotivasi ya Pak Ustadz, dan dia pun jadi semangat. Kalau aku mau atau aku lepas sehari 2 hari, loh kada dapat ini sepeda ya Pak Ustadz ya. Itu sebenarnya pendengar Sumek bisa menjadi motivasi kita untuk melatih supaya anaknya terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik Pak Ustadz ya, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan di esok hari, di kemudian hari. Iya, betul. Ini kan kebanyakan di realita masyarakat. Kita lihat ini orang tua dewasa tidak mau merokok, tidak malu merokok di depan orang lain. Mungkin ketika kecilnya tarbiyah, syahrut tarbiyahnya, nilai-nilai pendidikan dalam bulan Ramadan itu bagi keluarganya tidak dipakai, tidak dimaksimalkan, sehingga ketika besar menjadi nilai-nilai yang tidak mengkristal dalam dirinya, tidak tertanam dalam dirinya. Makanya penting keluarga. Betul. Jadi contoh keluarga yang baik itu bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Terbiasa dari kecil dengan hal-hal yang baik, mulai dari belajar puasa, sholat Pak Ustadz ya. Kalau misalnya tidak terbiasa, itu tadi puasa be malu dijenguk orang kan, tidak puasa, tapi bukan dari hati. Betul sekali. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan keluarga yang mungkin tidak terbiasa dengan berpuasa padahal umur sudah balik Pak Ustadz? Kira-kira itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, makanya di sini peran orang tua sangat penting. Kebetulan saya berpengalaman di guru 11 tahun. Yang sangat penting itu pendidikan bagi anak ada 3.
Yang pertama pendidikan di keluarga, pendidikan di lingkungan, pendidikan di rumah. Nah ini yang di rumah sekolah itu sudah berjalan kan. Nah, ini udah alhamdulillah di Banyuasin sudah masuk. Di lingkungan juga sudah berjalan, buktinya di musola ada. Tinggal penguatan di keluarga. Makanya dalam Al-Quran ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Metode yang paling bagus itu ajak keluarga anakmu bil mau'izat bil hikmah. Bil hikmah itu dengan kata-kata yang baik, yang bijak, wa mau'izatil hasanah, yaitu contoh yang baik. Maka bagi orang tua untuk ngajari anaknya memberi contoh yang baik itu yang sangat luar biasa pengaruhnya bagi anak. Umpamanya ibunya head, maka biasakan jangan makan depan anak. Bahkan ditahan, nimbang dulu. Ini namanya tarbiyah pendidikan bagi anak. Besingitan. Besingitan. Jadi anak melihat oh ternyata orang tuanya menghormati bulan puasa. Betul. Maka dia ke depannya ketika dia tua, nilai-nilai yang disampaikan melalui mau'izatul hasanah bagi oleh orang tuanya tertanam, mengkristal. Betul. Bagi anaknya. Jadi itu dia akan merasa lebih menghargai. Ketika dia misalnya perempuan, terus dia sekolahnya jauh, sudah terbiasa puasa, kemudian dia posisinya misalnya Pak Ustadz ya, rezekinya itu di luar, yang dimana Islam minoritas Pak Ustadz. Tapi karena sudah mengkristal dalam hati pendengar Sumex, walaupun minoritasnya itu non Muslim, tapi dia tetap menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau mengkristal itu sudah terbentuk kan, apapun nanti pengaruh dari luar dia tidak ombang. Baik pendengar Sumex, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog Ramadan kita. Dan untuk Anda yang mau bertanya boleh, mau bergabung, mau curhat tapi jangan kepanjangan. Anda bisa telepon di 0813-672-04838 atau di line WA juga boleh di 0853-7753-7718. Kami akan kembali setelah komersial break dan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 91,8 FM Sumex Radio. Masih di dialog Ramadan pendengar Sumex, tentunya masih teman saya Fasnul Bahrin bersama Ustadz Agus yang tadi kita sudah ngobrol asik tentang bagaimana cara kita memperkenalkan ya bulan Ramadan dengan keluarga yang paling penting, dengan sanak, family. Nah ini ada pertanyaan ini Ustadz dari Bang Indar. Assalamualaikum Ustadz, saya Bang Indar, lagi monitor, semoga sehat selalu. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau saya ini puasa, kemudian galak bolong-bolong, nah, tapi tidak dibayar-bayar, kira-kira itu hukumnya seperti apa? Dosanya besarnya seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Kita kalau biar arif menilai orang, ini dia menanya dirinya sendiri ya. Nah, maka kita berangkat dari teori Al-Ghazali yang disampaikan tadi. Bahwasanya puasa itu ada 3. Maka kita ketika melihat fenomena di luar kita, orang tidak puasa atau langsung atau dia, maka dilihat kan kita jadi arif, kita bisa mengklasifikasikan, oh ternyata orang ini puasanya puasa awam, tidak usah menjustifikasi orang ini orang yang berdosa. Tapi untuk ganjaran di bulan puasa itu Nabi mengatakan bahwasanya kullu hasanati bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah dhifin illa shaum. Setiap kebajikan itu dilipat gandakan 10 kebajikan, satu kebajikan 10 bahkan sampai 700 illa saum, kecuali kecuali ibadah puasa. Ini pahalanya dibandingkan hari yang lain maka dia berlipat sampai 10 sampai 700 bahkan lebih menurut kekuasaan Allah. Berarti kalau dikiaskan dosanya ya seperti itu juga. Nah, sebagai contoh misalnya orang yang suami istri misalnya di bulan puasa dia melakukan hubungan suami istri, maka dia kifarat siang hari Ustaz waktu pada saat padahal itu halal tidak boleh suami istri, tapi karena dia melakukannya bukan di waktu yang ditentukan, yaitu bukan di malam hari, dia di siang hari, maka dia hukumannya jatuhnya kifarat. Dosanya sangat besar, bahkan suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu sebagai gambaran. Berarti kalau kita bagi orang yang sudah keimanan tinggi, bagi kita yang sadar bahwasanya kita tidak menghormati bulan puasa dengan kita tidak berpuasa,
maka ya kita kalikan sendirilah. Iya, betul. Karena kita introspeksi dirilah, kira-kira dosa aku ini tidak terbalas. Tapi Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, memberi rahmat. Maka ada solusinya. Kalau tidak puasa di hari puasa, maka dia ganti di hari yang lain. Wain yuti kunau faidiyatun ta'amu miskin faman tatawa khairan fa wa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum la'lamun. Dia ganti hari yang lain. Nah, kalau namanya puasa qada. Tapi kata menurut ulama, puasa yang ganti tadi nilainya tidak bisa menggantikan pada bulan puasa. Hari puasa. Karena itulah berkahnya di bulan puasa, di bulan puasa. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa waya-waya bulan puasa pecah diganti mandak puasa, jangan. Ada pilihan sudah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 disebutkan ada 3 pilihan. Kalau aku udah galak pecah diganti hari yang lain. Ini maksudnya bagi yang tidak mampu, yaitu tua renta dan yang haid, memang ada syarat syar'i dilarang. Misalnya saat bulan puasa dia mengalami sakit juga, Ustadz, dia yang mengharuskan dia tidak berpuasa saat itu. Kalau dia berpuasa nyawa taruhan. Nah, itu boleh diganti pada di bulan yang lain. Jangan jadi kebiasaan juga tapi Ustadz. Agi sakit perut dikit apa pening kepala, enggak puasa aku kayaknya enggak sanggup aku. Nah, itu enggak boleh Ustadz ya. Ya makanya Allah hadis kursi mengatakan puasa itu untuk yang tahu itu kan dirinya dengan Allah. Betul. Kalau manusia kan bisa ditipu tuh. Ayo sakit dengan ibu saya sakit pusing. Padahal enggak, ada lapar. Lapar lah enak makan. Tapi kalau dia berusaha dengan rasa sakitnya sedikit itu dia berusaha untuk berpuasa, nilainya wa ajzibi, saya yang balasnya, bahkan tidak ada hitungannya. Ini luar biasa. Parut yang Allah berikan bagi orang yang benar-benar menghubungkan, mengkoneksikan antara dirinya dengan Allah. Maka ada cerita nih. Apa tuh Ustaz? Terus sih? Boleh dong. Bagaimana seorang orang guru mendidik anaknya. Ini tentang kaitannya puasa. Dikasih beberapa santrinya burung. Nih kamu sembelih burung, tapi dengan syarat tidak ada yang melihat sesuatu pun. Siapapun nggak bisa melihat. Akhirnya pergi semua. Hanya satu yang datang tidak berhasil menyembelih. Nah, ditanya, kenapa kamu tidak menyembelih? Padahal temanmu tadi ditanya, saya bisa Ustadz, saya nyembelih di bawah korong jembatan, di dalam kamar, di mana tahu Ustadz. Tapi si anak satu nih, Pak Guru, Pak Ustadz, dimanapun saya berada di situ ada Allah. Nah, inilah disebut nilai-nilai ihsan yang ditanamkan dalam puasa. Kalau nilai-nilai ihsan ini ada dalam orang yang berpuasa, saya yakin dirinya pun nggak bisa ditipu, apalagi orang lain. Dia akan malu. Kenapa? Anta abdullaha ka'annaka tarahu. Dia beretikad seakan-akan Allah melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau dia tidak sanggup melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihatnya. Kalau aspek ihsan ini ada bagi orang yang berpuasa, dia tidak akan bertanya seperti itu. Maka dia malu untuk bertanya seperti itu. Dia sendiri tahu kondisi dia sakit atau tidak. Apalagi yang jelas-jelas dia membatalkan puasa karena nafsunya. Betul. Karena lapar, karena haus dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya jadi inspirasi kita pendengar Sumex untuk sadar diri ya, sesuatu yang kita lewati hanya sekali. Perbanyaklah hal-hal kebaikan. Apalagi di bulan puasa, perbanyaklah ibadah, amal soleh, sedekah jariyah, Ustadz ya. Kemudian kalau ada ilmu, saling berbagi pengetahuan. Itu salah satu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan pendengar Sumex kita lebih baik dari tahun kemarin ya. Di tahun ini yang tadinya hanya menahan lapar dan haus ya, tidur tulah ditambah ibadah Ustaz ya. Yang tadinya walaupun puasa tapi masih nak ngomong kurang, dikurangi, bahkan di stop, ditahan. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Cinta Aulia di Desa Petaling, Pak Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, nah yang tadi, kalau saya puasa tapi masih galak ngomong kurang, kira-kira pahalaku nih cak mana Ustadz? Terima kasih. Secara syar'i dia kan sia-sia. Berarti puasa yang dia lakukan nilai-nilainya tidak terpatri dalam dirinya. Kan puasa ini kan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Termasuk
ghaibah, mengupat, itu sebenarnya nafsu kita. Nafsu kita yang bergejolak dalam batin. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa ini tidak bisa menetralisir nafsu tadi. Nafsu ini tidak bisa dibuang. Yang namanya orang hidup pasti ada nafsu, tapi bisa diminimalisir. Metodenya puasa tadi. Arti puasa itu sebenarnya secara bahasa imsak. Imsak itu apa? Kalau tiap pagi kita panggil imsak, imsak apa itu? Tahan maksudnya. Tahan, tahan. Berarti kalau kita ada di batin kita ingin mengupat orang, sudah ini soim. Patrikan dalam diriku, aku ini berpuasa. Sudah. Tanamkan ini soim, aku ini berpuasa. Nah, ibu-ibu dengar ke tuh. Jadi kalau seandainya mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ngomong yang baik-baik, falyakul khairan, dia hendaklah berbicara yang baik-baik, aw liyasmut, maka cukup dia diam. Jadi sebenarnya diam itu puasa. Iya, betul. Ini dilakukan oleh Maryam. Isa itu bapaknya ibunya Isa. Isa Al-Masih. Maka ketika dia ini nazar tuh, sungguh aku bernazar untuk menjaga diam, tidak ngomong dengan lain. Jadi diam itu sebenarnya hakikatnya puasa. Iya, benar mengikuti sekali, Maryam. betul. Diam itu lebih baik. Jadi kalau misalnya di pelantar ini, lebu anak bergosip ya, kita mundur. Bener. Karena kalau kita deket dengar sama baik Ustaz ya. Batinnya rusak. Batinnya rusak. Ini yang bahaya pendengar Sumex. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Bapak Rudi. Assalamualaikum Ustadz Agus. Ini katanya Ustadz Agus ini sudah kenal baik. Oke, Pak Rudi yang bengkel Rudi Pak Ustadz. Oh iya. Nah, katanya Pak Ustadz kalau seandainya kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita gak ada sholat tarawih, cak mana itu Pak Ustadz? Nah, ya kalau sholat tarawih ini kan sunnah hukumnya. Kalau puasa wajib, kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, diwajibkan. Ya, berarti sunnah dengan wajib bagaimana? Ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuma nilai man koma, nah itu tidak dapat. Barang siapa yang hidupkan malam, menghidupkan alam ini, ulama mengatakan yaitu bangun malam, sholat taraweh, sholat witir, ngaji, sholat hajat, sholat tasbih, bisa dilakukan. Bahkan kalau bisa di bulan puasa, sholat hajat, sholat tahajud dinafikan, diganti dengan sholat taraweh. Dulu tidak disebut taraweh. Zaman Khalifah Umar itu disebut usoli sunat tarawih. Dulu usoli qiyamul lail. Iya, sholat malam. Sholat malam. Jadi kalau tidak sholat tarawih tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma nilai kebajikannya dapat tak. Barang siapa yang menghidupkan malam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah hapus di seluruh dosa yang telah lewat. Berarti hilanglah kesempatan itu, sia-sia. Betul. Sebenarnya itu tidak jadi masalah, karena sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Cuma nilai kebajikannya. Tapi apa bagusnya tuh mengumpulkan pahala-pahala yang luar biasa nanti untuk keuntungan kita sendiri, ya. Jadi pendengar Sumex yang Anda berpikir bahwa kalau saya tidak sholat tarawih cak mana tidak jadi masalah Pak Rudi. Tapi tambahan ya, seandainya Kak Rudi ini kan bengkel, kan begawe, kan capek. Yo, tidak mesti nak sholat di musola. Di rumah baca Ustaz. Tidak mesti di masjid. Tidak mesti harus habis sholat isya. Bisa juga malam hari atau bangun sebelum tasawur, dibangun orang tuanya duluan. Orang ibunya ya, istrinya. Bangun jam 4. Nah, sudahlah, aku mengakhirkan sahur itu juga sunnah. Jadi aku sholat dulu. Nah, sedapatnya, ya, sedapatnya kalau bisa, ya sebanyak-banyaknya. Karena ini bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat berkah. Keberkahannya itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan bagi kita. Betul. Jadi bulan yang berkah, lakukan hal yang baik ya. Sesuatu yang ditanamkan, kita juga bagaimana memperkenalkan bulan Ramadan ini berkahnya luar biasa, terutama kepada anak untuk mengajari belajar berpuasa. Ya, setidaknya tuh umur dia 5-6 tahun sudah belajar puasa burung, Ustaz ya. Mengenal bahwa kewajiban berpuasa dan pahalanya dari kita berpuasa itu seperti apa. Kalau nak kasih reward kagetnya boleh. Sesuai kantong nih. Jangan kaget. Nak kalau kau puasa beli ke mobil, padahal di rumah tidak ketik mobil. Ya Ustadz Oke Ustadz,
Ini kalau ngomongin masalah berkah Ramadan luar biasa pendengar Sumex. Ya. Tidak pernah yang namanya bulan puasa itu tidak memberi berkah. Bagi kita semua ya, pahala dilipat gandakan. Sedekah jariyah, amal-amal yang soleh, mendoakan orang tua, beribadah di malam hari. Bahkan bulan puasa itu selalu tenang Ustaz. Iya. Jarang nih kalau dengar anjing gonggong. Paling orang maling tuh lah ada Ustaz. Baru anjing gonggong kan. Nah kalau misalnya Ustaz sendiri itu kebiasaan di bulan puasa selain mengaji, kemudian juga sholat tarawih, apa aja Ustaz? Ya, Siapa tahu jadi tiru kan? Yang pasti di doktrin kita bahwasanya bulan puasa ini bulan yang berkah luar biasa. Kalau saya bulan ini fokusnya di tadarus ya. Kenapa tadarus ini penting? Kalau di luar bulan puasa, jamaah yang di mushola kami itu kami ajarkan baca Al-Quran per kata, per kalimat, ajar tajwidnya. Nah ketika puasa ini khusus untuk dia membaca tadarus, membaca secara kemampuannya masing-masing ya. Ini di mushola dikatakan per juz, satu orang per juz. Jadi tidak didengar, satu yang dengar itu di luar bulan puasa saya aplikasikan. Tapi kalau bulan puasa semampu dia, Pak saya bacanya get Allah Maha tahu. Ini juz baca. Ada yang satu juz 2 jam. Tidak apa-apa. Ini melatihkan dzauq tentang mahabbah tentang Al-Qur'an. Kebetulan kecintaan terhadap Al-Qur'an juga kebetulan Ustaz, ya? Di bulan puasa ini syahrul turunnya Al-Qur'an, bulan turunnya Ramadan, betul. Turunnya Al-Qur'an. Jadi saya memperbanyak baca Al-Quran. Walaupun ada mengatakan kita harus yang penting maknanya. Kalau saya, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena dengan baca Al-Quran lidah ini terlatih nanti. Semakin banyak dia baca Quran, semakin terlatih. Termasuk terlatih nanti mengerep ngupat. Ya, iya. Bukan terlatih hati patah hati, bukan Ustaz. Ya kira-kira kalau patah hati cukup baca Al-Quran, tadi dengan Al-Quran. Jadi sambil nangis itu masalah Ustaz. Oke. Karena dia syifa, dia itu obat. Obat, betul sekali. Baik pendengar Sumex, tanpa terasa kebersamaan kita di Dialog Ramadan spesial hari ini, hari Kamis 14 April 2022 atau bertepatan juga dengan 12 Ramadan 1443 Hijriah. Nah sebelum kita closing, ada pesan buat masyarakat Banyuasin bagaimana cara memperkenalkan bulan Ramadan terhadap pada keluarga, Ustaz, silahkan. Baik, di sini closing statement, peran orang tua terhadap pengenalan puasa bagi anak ini sangat penting. Bagaimana caranya orang tua? Yang pertama orang tua memberi contoh yang baik. Seandainya orang tuanya tidak puasa, maka dia jangan tampakkan depan anaknya. Sangat penting. Ini pengaruh terhadap psikologi anak. Anak itu melihat, mendengar perilaku orang tuanya, itulah yang dijiplaknya. Mafil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua pasti ada di anak. Betul. Maka dari itu ada kisah apa tuh pepatah, buah mangga tidak, buah pisang tak akan mungkin jatuh dari bawah pohonnya, pasti dekat kecuali kelapa katanya di bawah air. Artinya itu juga mayoritas anak itu sama persis sama perilaku orang tuanya. Betul. Nah kecuali kalau misalnya ada anak ustadz taunya dia nakal, ya. Berarti dia di bawah air, di bawah arus, itulah namanya lingkungan luar. Lingkungan luar. Atau betul. Anak bandit misalnya, anak yang tidak berpuasa, ternyata anaknya disoleh karena lingkungan luar yang mendukung. Tapi yang secara tekanan itu ada di keluarga. Maka dari itu saya berpesan tambah satu lagi karena tidak dikupas tadi saya lupa, itu mendampingi orang tua ketika sholat tarawih ini penting. Nah, boleh dikit Ustaz. Kalau tidak, anak ini mengganggu. Iya, ya, mengganggu. betul. Nah ini yang terjadi. Berapa hari ini saya lihat postingan, aduh anak saya dimarahin pengurus musola, diusir, bahkan dengan kalimat-kalimat yang kotor. Bahkan ada postingan Ustadz Amri barusan sebelum tadi saya datang, lihat di Turki bagaimana seorang imam mengajak anak-anak bermain. Nah ini maksudnya penting, anak ini jangan sampai mereka itu di luar. Gara yang tadinya dia gairah, senang, maksudnya bulan puasa, tapi karena tanpa ada damping orang tua di masjid, pengurus masjid jadi singkoh untuk sungkan. Untuk kalau kita tuh merajuk, gara-gara ditegurin, nah kamu ini langsung asal disuruh nggak tidak semayang, dah kena marah terus, gak takut. Nah itu yang parahnya lagi, orang tuanya melok pulau tersinggung. Tersinggung lah ini mah. Ribut lagi Ustaz. Iya, akhirnya nilai-nilai yang ingin ditanamkan di bulan puasa, yang bulan tarbiyah tidak sampai. Betul. Nah, makanya saya di musola saya, Bilal itu saya suruh anak-anak
Biar apa? Dia ada fokus yang dilihat. Kita buatkan fotokopi. Nah ini pegang galonnya. Terus kita lihat terus makanya sebelum sholat tarawih mulai saya lihat lagi ke belakang shopnya. Ayo yang belum rapikan lagi. Ini namanya tarbiyah, pendidikan. Alangkah baiknya kalau orang tua ada di sampingnya. Betul. Mentaukidkan apa yang disampaikan oleh imam, mengkuatkan. Salah ini nak. Bahkan diberi punishment itu ya kira-kira dicubit lah. Iya, hukuman yang tidak membuat dia menjadi kecewa. Iya. Tapi mengkristalisasi dirinya bahwa apa yang diajar ke orang tua ini benar untuk ke depan. Karena fenomena ini sangat banyak nih, berapa hari ini di medsos. Ini anak-anak nih bagaimana nih? Orang tuanya terganggu, bahkan ada orang tuanya membela anaknya. Saya tersinggung. Itu yang kadang tuh personalnya Pak Ustadz ya, balik lagi ke personal. Makanya kita pahami bulan puasa ini bulan tarbiyah, pendidikan bagi anak-anak. Kalau ini lewat, maka nilai-nilai pendidikannya hilang. Maka kalau anak-anak tidak masuk ke musola, tidak masjid, pegang HP. Nah itu, kasihan kan? Kasihan merekanya itu, kasihan juga masa depannya. Iya. Kalau dia sudah punya kristalisasi yang baik, sudah kebiasaan yang baik, kedepannya juga luar biasa Pak Ustadz. Nanti kita sama-sama rangkul anak kita didik, baik orang tua, masjid, pengurus masjid, lingkungan, kasih contoh. Kalau udah puasa, wa be mang, yang di luar tidak usahlah ditampakkan, karena anak-anak ini melihat, dia mendoktrin, merekam di otaknya. Nanti ketika kita tiada, mereka ya sudah. Budaya ini sudah terjadi. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan terjadi di lingkungan kita. Oke, luar biasa. Jadi wah be mang ya mak-mak ya. Untuk Anda semoga menjadi berkah di bulan puasa. Amin. Dan kita memperkenalkan berkahnya bulan puasa. Amin. Bagaimana cara berpuasa, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, yang tentunya menjadi kristalisasi kita sendiri bahkan untuk sang anak ya di kemudian hari Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Ya, sama-sama. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Baik pendengar Sumex, demikianlah dialog Ramadan kita spesial di hari ini untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa terus ikuti protokol kesehatan ya. Jangan lengah karena penyakit itu bisa datang kapan saja. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.